mereview, kemudian punya plan B. Kita beneran udah bisa nggak sih melaksanakan rencana yang sudah dibuat supaya bisa lebih berkembang? Kapan melakukannya? Halo planners, salam kenal, saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di QM Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut ultah QM Financial yang ke-20 tahun. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di social media QM Financial. Let's check it out. Review rencana keuangan. Apa yang dimaksud dengan review rencana keuangan? Review rencana keuangan itu basically memantau sih, monitor. Kita beneran udah bisa nggak sih melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Jadi karena ini namanya review, rencananya harus ada dulu. Dalam rencana keuangan itu akan ada step-step yang harus kita siapin. Mau setor investasi berapa, mau beli asuransi seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, saat kita melakukan monitoring atau review ini, kita periksa, bener nggak sih aku setor sekian? Bener nggak sih produknya memang berhasil sesuai target yang aku rencanakan? Dan ini perlu dilakukan secara berkala. Seberapa penting dan seberapa sering sebaiknya melakukan review rencana keuangan? Review ini tentu saja penting karena ini adalah konfirmasi memang kita sudah melaksanakan apa yang kita rencanakan. Seberapa sering? Kalau baru mulai membuat rencana keuangan ya, pengalaman aku sih kalau baru 3 bulan belum kelihatan, cuman terlihat sudah melakukan aja, tapi belum bisa direview benar nggak sih hasil investasinya itu sesuai dengan target yang diinginkan. Tapi kalau bisa nih lakukan review minimal 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau udah lama rencana keuangannya, udah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka review ini perlu dilakukan tiap 3 bulan. Dengan begitu kita bisa lihat produknya, performanya sesuai nggak dengan harapan kita. Apa saja yang harus direview ketika melakukan review rencana keuangan? Review, khususnya untuk produk investasi, akan memerhatikan nomor 1, rencananya itu terlaksana atau tidak. Jadi kalau ceritanya berencana setor 500.000 sebulan atau 1 juta sebulan, benar gak sih kita setor? Yang kedua, produknya tersedia atau enggak? Karena pada saat kita melakukan investasi, mungkin saja di tengah jalan produknya ternyata udah gak bisa dipakai atau udah gak relevan lagi. Yang ketiga adalah memerhatikan return-nya. Pada saat kita melakukan review, ada nih hitungan-hitungan khusus untuk melihat kalau target return-nya 5%, hasilnya beneran nggak sih segitu? Kalau target return-nya 7%, 9% dalam waktu 3 bulan dibandingkan dalam waktu 1 tahun, dibandingkan dalam 3 tahun, hasilnya bener nggak sih segitu? Atau apakah ada faktor eksternal lain yang akan mempengaruhi performa dari produk tersebut? Jadi pada saat melakukan review, basically ini kita mau mencocokkan yang sudah kita rencanakan dengan kenyataan di lapangan seperti apa. Apa yang harus dilakukan jika rencana keuangan tidak sesuai target? Nah, ternyata yang direncanakan dengan kenyataan hidup tidak selalu sama. Apa yang harus kita lakukan? Diperiksa dong. Jangan setia sama produk. Produk itu cuma alat yang mau kita pakai. Kadang-kadang kita pertahankan, kadang-kadang ganti aja. Jadi memang kita perlu merencanakan plan, mereview, kemudian punya plan B. Apa plan B kamu kalau ternyata produknya nggak berhasil? Ada banyak cara. Yang pertama, kita pertahankan produknya, mungkin walaupun performanya nggak bagus, tapi tujuannya masih lama. Jadi kalau sekarang tersendat, gak apa-apa deh, waktunya masih ada kok. Atau mungkin sudah waktunya kamu berpikir, mungkin aku turunin aja produknya ke yang resiko lebih rendah, tapi returnnya lebih stabil. Atau bahkan mungkin kamu mau ganti aja sekalian. Gak deh, aku ganti aja karena ternyata udah gak serelevan sama hidup aku kali ini. Jadi rencana itu cuma rencana. Pelaksanaan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Sesudah itu berarti mungkin saja rencananya bahkan harus kita revisi. Kapan sebaiknya kita mulai menambah jenis investasi dari yang dasar ke investasi lanjutan? Di QM Financial kami sering membahas bahwa yang namanya investasi itu ada investasi akumulatif yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan finansial. Lalu ada namanya investasi generatif yang tugasnya bukan mencapai tujuan finansial tapi setor duit dong ke dalam rencana keuangan kita supaya bisa lebih berkembang. Kapan melakukannya? Saat ada duitnya. Jadi yang namanya investasi generatif itu butuh modal. Maka kadang-kadang yang kita lakukan adalah investasi akumulatif dulu untuk kumpulin modalnya, baru naik kelas ke yang generatif.
Gak pernah ada kata masa yang paling cocok untuk kapan kita mau naik kelas ini. Yang akan tahu adalah kamu. Tapi berarti disiapin dulu yuk. Karena jangan-jangan selain nyiapin finansialnya, kita perlu siap mental juga. Beda loh investasi di reksadana untuk mencapai dana pendidikan dengan nyiapin modal buat mulai bisnis sendiri. Dua hal yang berbeda, butuh modal yang beda, dan butuh mental yang beda juga. Ayo siap-siap. Penasaran gak sih sama review dan produk-produk investasi yang sifatnya lebih advance? Ada semuanya di kelas advance, ayo ikutin aja. Kamu bisa daftar di kelas-kelas FCOS baik yang financial, daftarnya di sini. Sampai jumpa di kelas.